Pandangku hanya padamu, hanya kamu, seakan dunia memberhentikan. Waktu sibuk kata membanjiri pikiranku, sampai ku malu-malu, mungkin di lain waktu. Yeah. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mengadakan rapat khusus untuk membahas ide baru tentang background kita. Saya harap semuanya bisa berkontribusi dan merasa nyaman dalam menyampaikan pendapatnya. Sebelum mulai, saya ingin kita sepakat bahwa rapat ini akan berjalan dalam lingkungan yang aman. Tidak ada penilaian, tidak ada kritik. Semua ide kita hargai tanpa pengecualian. Untuk memastikan setiap orang mendapatkan giliran bicara, kita akan menggunakan teknik round robin. Silahkan memberikan ide secara bergantian. Mungkin kita bisa mulai dari manajer SDM. Saya punya ide nih untuk menambah warna edukatif. Jadi anak-anak tuh bukan cuma main aja, tapi mereka bisa belajar bentuk, suara, dan gambar agar sistem motorik dan sensorik mereka bisa bekerja. Oke, saya izin untuk menambahkan, Bu, untuk dari manajer saya. Mungkin kita bisa menawarkan namanya paket bundling atau kita sebut mungkin bisa jadi paket ulang tahun. Kita bisa menyediakan kayak bisa bikin jadi tema, bisa tema kayak tema SpongeBob, Princess atau apapun lah, supaya supaya orang tua itu kita nggak pusing mereka untuk pikirin temanya. Kalau dari saya nih Bu, kita perlu menambah area khusus balita yang dimana permainannya ini lebih lembut, aman, kemudian enggak bercampur dengan anak-anak yang lebih besar, biar orang tua juga lebih nyaman mengawasi anak-anaknya. Baik Ibu Pimpinan, kalau dari saya, jadi kita ini bisa buat membership premium bulanan. Keuntungannya itu, akses prioritasnya itu saat jam ramai, diskon pembelian snack, dan mungkin saja itu kita bisa dapat undangan dari event khusus. Kalau saya tuh mengusulkan untuk menggunakan kotak saran digital yang bisa digunakan sama anak-anak, dan itu nanti ikonnya bisa kita ganti jadi ikon lucu, jadi mereka bisa mengetik atau mencet tombol yang mereka suka. Itu menurut saya bisa menjadi insight yang bagus sih buat kita. Kita bisa juga menyediakan paket keluarga di hari weekend, misalnya kayak beli 3 tiket gratis 1 tiket. Nah, paket ini tuh cocok untuk keluarga besar yang sering datang di hari libur. Saya sebenarnya punya ide sih, tapi sebenarnya saya bingung idenya ini bagus atau terlalu simpel. Tidak apa-apa Naila, di sini kita tidak menilai ide bagus atau tidaknya, tetapi kita tampung dulu semua idenya.
Saya sebenarnya kepikiran gimana kalau kita menyediakan layanan untuk orang tua yang mau menitipkan anaknya yang mau pergi berbelanja atau melakukan kegiatan lain. Kita melakukan layanan singkat seperti mungkin dalam kurun waktu 30 sampai 60 menit. Wah, itu ide yang sangat membantu pelanggan. Baik, apakah ada saran atau tanggapan? Saya, Iya. baik menurut saya ide dari paket keluarga yang tadi disampaikan oleh staf pemasaran itu kayaknya kurang masuk akal. Soalnya kayak nggak bakal laku gitu, apalagi kita lihat dari penjualan kita itu semakin menurun. Terima kasih Sisi sudah menyampaikan pendapatnya dengan jujur. Saya apresiasi pendapatmu. Namun saya perlu mengingatkan sedikit mengenai prinsip komunikasi kita dalam rapat ini. Kita hindari penggunaan kalimat yang bisa terdengar menjas. Bukan salah pendapatnya, tapi cara penyampaiannya yang perlu kita jaga supaya semua anggota merasa nyaman. Mungkin kita bisa ubah menjadi saya setuju dengan idenya. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin perlu diperkuat, misalnya soal segmentasi dan potensi permintaannya. Oh ya baik, terima kasih penjelasan. Mungkin saya akan menggunakan bahasa yang lebih positif lagi. Great, kita di sini belajar bareng-bareng. Justru masukanmu tadi penting untuk memperkuat ide tadi. Sekarang kita brainstorming bebas dulu. Tidak ada komentar, tidak ada seleksi. Kita hanya kumpulkan ide sebanyak mungkin. Silahkan tuliskan pada sticky notes. Sekarang kita sudah memiliki banyak ide. Tahap selanjutnya adalah idea filtering. Silahkan masing-masing dari kalian memilih 3 ide yang menurut kalian paling potensial. Silahkan. Baik, dari hasil voting, sekarang kita akan membahas. Yang pertama, apa inti dari idenya? Yang kedua, apa manfaat untuk playground kita? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Untuk warna sensor bisa disimpan interaktif yang menggunakan bentuk, warna, dan suara. Itu cocok sih untuk anak-anak yang berusia 3-7 tahun. Saya rasa warna ini kita bisa gabungkan dengan cerita atau tema kecil biar lebih seru. Misalnya tema hutan, kemudian saat di situ juga keluar suara hewan. Aku sih dari sisi operasional juga aman karena panelnya bisa kita buat tanpa komponen kecil yang berbahaya. Bagus, lanjutkan ke ide selanjutnya. Oke, ide dari saya konsepnya area terpisah dengan mainan lembut dan tidak tinggi agar orang tua bisa lebih tenang menjaga anak-anaknya. Izin menambahkan, ide ini juga bisa dipadukan dengan karpet anti-slip dan pagar mini biar lebih aman. Dan kita bisa juga branding sebagai baby corner supaya orang tua itu mudah mengenali konsepnya. Baik, selanjutnya. Mungkin dari sisi operasional, orang tua mau belanja sebentar bisa nitip anaknya untuk dengan sistem kartu identitas dan form singkat gitu. Aku setuju sih, layanan ini bisa jadi nilai tambah besar. Apalagi kalau kita kasih pilihan paket 30 menit dan 1 jam. Ya nggak sih? Betul. Bahkan bisa jadi solusi juga sih untuk orang tua yang datang sendirian dan butuh waktu sebentar untuk ke ATM atau ke apa. Kalau digabung 3 ide ini saling melengkapi sih. Ada sisi edukatif, keamanan balita, dan kenyamanan juga untuk orang tua. Dan semuanya itu bisa meningkatkan nilai playground secara keseluruhan. Setuju sih. 3 ide ini bisa jadi paket pengembangan, layanan jangka pendek dan jangka panjang. Baik, berarti hasil rapat hari ini adalah gabungan dari 3 ide terpilih yang sudah diperkuat bersama ya.
Minggu depan kita akan lanjut ke perencanaan implementasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.